Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Baik bagi teman-teman yang lagi nonton atau sudah gabung di IG Live-nya RSUD Sayang Cianjur, hari ini Roni kedatangan narasumber yaitu Bapak Dr. Susanto, spesialis saraf. Jadi hari ini Roni dan Pak Dokter akan membahas tentang apa itu LBP dan cara penata laksanaannya ya teman-teman. Baik, kita sambut saja narasumber kita siang ini. Pak Dr. Susanto, sampurasun. Salam somea. Salam somea. Baik teman-teman, bagi nanti di tengah-tengah acara atau nanti ada pertanyaan dari teman-teman, boleh diketik nanti di kolom komentar. Nanti Pak Dokter akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Baik, kita mulai saja ya Pak Dokter. Silakan, Bang Rudi. Pak Dokter, apa sih itu LBP? Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera dan salam somea. Jadi low back pain, LBP atau low back pain sering juga disebut sebagai nyeri punggung bagian bawah. Jadi di sini ada dua komponen, satu yaitu adanya satu nyeri dan satu adanya satu tempat atau lokasi. Jadi lokasi dari punggung bawah itu adalah lokasi dari bagian punggung dengan batas-batas itu ujung iga bagian bawah. Dan di bagian bawahnya adalah lipatan bokong. Daerah ini kita sebut daerah LBP. Dan kalau timbul atau terjadi rasa nyeri di daerah itu yang sering kita sebut sebagai low back pain atau nyeri punggung bawah. Jadi kalau lokasinya tadi sudah di daerah situ, kemudian apa yang disebut dengan nyeri? Nyeri adalah suatu pengalaman baik sensorik maupun emosional yang tidak menyenangkan, yang berkaitan dengan adanya suatu kerusakan jaringan atau yang berpotensi adanya kerusakan jaringan. Jadi itu adalah yang kita sebut dengan nyeri. Dan nyeri sendiri banyak macamnya. Itu ada nyeri yang akut dan ada nyeri yang kronik kalau dikaitkan dengan waktu. Nyeri akut adalah nyeri yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Sedangkan nyeri kronik adalah nyeri yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Untuk nyeri akut biasanya nyerinya jelas, lokasinya jelas, penyebabnya jelas. Jadi tempatnya kita tahu dan mungkin penyebabnya pun kita bisa tahu. Sedangkan nyeri kronik biasanya sudah menjadi tidak jelas, penyebabnya pun sudah menjadi tidak jelas, lokasinya pun menjadi lebih kabur. Dan ini tentu akan lebih menyulitkan. Oh ya, jadi bagi teman-teman atau kita yang merasakan nyeri punggung bawah itu bisa dikatakan kita udah terkena LBP ya dok? Ya, artinya setiap ada rasa nyeri di daerah yang tadi disebutkan, yaitu daerah dia yang dibatasi oleh iga bagian bawah dan lipatan bokong, itu disebut sebagai nyeri punggung bawah atau NPB atau LBP, low back pain. Oh gitu ya. Terus faktor usianya itu emang menyerangnya ke usia yang berapa aja sih dok LBP itu? Ya, LBP itu ini suatu kondisi atau suatu penyakit yang sebetulnya memang sangat banyak terjadi, ya. Dan ini merupakan penyakit yang menyebabkan banyak pasien berkunjung ke atau mencari pertolongan ke dokter ataupun ke fasilitas kesehatan. Itu merupakan penyebab kedua atau ketiga terbanyak dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain. Dan usianya rata-rata sebetulnya bervariasi ya, bisa dari muda sampai usia tua, tapi rata-rata kebanyakan antara 30 sampai 50 tahun. Oh, usia produktif ya? Ya. Nah, berkaitan dengan barusan, usia produktif banyak terserang LBP. Nah, itu sepertinya penyebabnya itu seperti apa aja dok? Itu? Ya, sebelum kita menuju kepada penyebabnya, kita akan melihat seberapa besar sih masalah daripada LBP ini. Jadi dari statistik ini dikatakan bahwa 80 sampai 85 orang itu selama hidupnya pernah mengalami LBP. Dan ada juga yang mengatakan bahwa 4 orang itu 3 diantaranya pernah mengalami LBP. Dan di sini biasanya laki-laki sedikit lebih banyak daripada wanita yang mengeluhkan LBP. Dan LBP ini pun yang menyebabkan absen ataupun tidak masuk kerja yang dalam jumlah yang cukup besar oleh karena keluhan-keluhan atau penyakit ini. Jadi penyakit LBP ini disebabkan oleh karena ada beberapa hal. Jadi penyebab-penyebabnya antara lain, yang pertama adalah penyebab mechanical disebutnya, mechanical. Jadi mechanic low back pain.
Dan ini adalah jenis LBP yang terbanyak, sekitar 80%. 80% adalah mechanical LBP. Apa itu mechanical? Mechanical LBP adalah biasanya berkaitan dengan gerakan, dengan posisi, dengan struktur dari fisik. Jadi nyeri yang timbul oleh karena adanya gerakan, atau nyeri oleh karena dalam posisi tertentu, atau juga oleh karena struktur fisik tertentu, misalnya miring, ataupun ada struktur-struktur yang tidak alami, tidak fisiologis. Ini yang menjadi penyebab daripada LBP. Jadi penyebab mekanikal ini mempunyai kontribusi sekitar 80%. Dan beberapa penyebab lainnya yang mempunyai kontribusi terhadap LBP ada, tapi dalam jumlah yang sangat kecil. Misalnya penyakit infeksi, ya, baik infeksi pada tulang belakang, baik infeksi pada struktur saraf di daerah situ, ya. Kemudian juga bisa oleh karena trauma, ya, trauma baik itu karena jatuh, benturan, ataupun karena luka tusuk, luka tembakan dan sebagainya. Kemudian bisa juga oleh karena penyakit-penyakit lain seperti rematik, penyakit-penyakit endokrin, ya, misalnya pada diabetes, itu tuh bisa juga menjadi penyebab daripada LBP. Oh iya gitu. Kalau yang obesitas itu termasuk nggak, Dok? Ya, obesitas itu merupakan satu faktor risiko, ya. Faktor risiko daripada LBP itu antara lain adalah obesitas. Ya, obesitas, kemudian postur pada saat bekerja, ya. Kemudian suatu faktor risiko yang lain adalah yang kita sebut sebagai sedentary lifestyle. Jadi orang itu jarang bergerak. Yang jarang bergerak, yang mager, malah ya, gerak. Betul. Ya. Sekarang mager, ya. Gak boleh mager ya teman-teman. Kata Pak Dokter harus banyak bergerak. Ya. Dengan posisi yang tidak baik pada saat kita melakukan pekerjaan, misalnya duduk dengan posisi yang tidak ergonomis, kemudian mengangkat beban berat dengan posisi yang salah, atau mengangkat beban sambil memutar badan, dan seterusnya. Itu semua merupakan faktor risiko daripada terjadinya suatu nyeri punggung bagian bawah. Oh, jadi kalau kita mau ngangkat barang pun posisi harus benar ya, Dok, supaya kita tidak terkena LBP ya nantinya? Dalam hal mengangkat posisi, kita harus tahu bahwa kita sering mengangkat posisi atau mengangkat berat dalam posisi yang tiba-tiba atau dengan spontan. Jadi kita sambil membungkuk terus kita mengangkat beban, dan itu yang menyebabkan sering terjadinya LBP yang akut, ya. Terjadi ada tarikan pada otot-otot maupun ligamen-ligamen yang ada di sekitar struktur tulang belakang di situ. Jadi cara mengangkat yang baik, yang benar adalah dengan lutut ditekuk, kemudian badan tidak boleh membungkuk. Jadi badan tegak, jadi tangan mengambil dalam posisi lutut ditekuk dan badan yang tegak. Baru kita angkat ke atas. Itu yang benar untuk menghindari terjadinya LBP. Oh, jadi struktur tulang juga yang mempengaruhi nanti terjadinya LBP gitu ya? Iya. Gitu, Dok. Oh, gini, Dok, pernah baca ya, atau teman-teman juga ada yang pernah bilang bahwa merokok juga termasuk faktor risiko penyebab dari LBP. Apa betul gak, Dok, itu? Ada yang dikatakan seperti itu. Salah satu faktor risiko juga adalah merokok. Penggunaan obat-obat terlarang juga menyebabkan penyebab daripada LBP. Iya. Jadi penyalahgunaan obat gitu ya maksudnya. Oh iya. Ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang masih merokok, coba kurangin atau sudah stop merokok ya, supaya tidak terjadi LBP ya, Pak Dokter. Ya, betul. Nah, begini Pak Dokter, masyarakat juga pernah ada nih yang berstigma bahwa nyeri punggung bawah itu bisa dikatakan saraf kejepit. Nah, menurut Pak Dokter sebagai spesialis saraf itu gimana menanggapinya? Iya, jadi nyeri yang ditimbulkan atau nyeri yang terjadi pada LBP itu tentu ada beberapa. Tadi kita belum sempat sampai ke situ ya. Jadi nyeri adalah yang disebutkan tadi, rasa pengalaman yang tidak nyaman dan seterusnya. Itu kita bagi atas beberapa jenis. Yang pertama adalah nyeri nociceptif. Ya, nyeri nociceptif adalah nyeri yang bersumber atau sumber nyerinya berasal dari organ-organ yang mempunyai reseptor nociceptif seperti pada otot, tulang, sendi, ligamen dan sebagainya. Kemudian nyeri juga bisa berasal dari gangguan pada saraf. Itu yang kita sebut sebagai nyeri neuropatik. Nah, kemudian nyeri yang lain adalah kita sebut nyeri fungsional. Nyeri fungsional itu adalah suatu keadaan di mana pasien mengalami rasa nyeri, tetapi kita tidak bisa menemukan di mana sumber nyerinya. Ya, apakah itu dari unsur-unsur yang mengandung nociceptif maupun neuropatik, kita tidak kita temukan. Makanya disebut sebagai nyeri fungsional atau sering juga disebut nyeri nociplastik.
dari ketiga jenis nyeri tersebut ada juga nyeri yang disebut dengan nyeri tipe campuran. Jadi ada unsur-unsur nociceptiknya, ada unsur-unsur dari neuropatiknya, dan ada unsur-unsur dari nociplastiknya. Itu kita sebut nyeri campuran. Dan ada beberapa penyakit yang sumber nyerinya adalah melulu dari misalnya nyeri nociceptif. Misalnya pada saat kita tiba-tiba ngangkat beban, terus ototnya seperti tertarik, nyerinya dan nyeri sekali yang jelas, itu kalau hanya ototnya saja tentu disebutnya nyeri yang nociplastik, nyeri yang nociceptif ya. Jadi nyeri oleh karena kelainan pada mungkin ototnya, mungkin tulangnya, atau kita terjatuh tetapi sarafnya tidak terkena, bisa juga tetap timbul nyeri. Kalau untuk khusus saraf yang kejepit itu bisa terjadi dan juga cukup banyak terjadi pada nyeri punggung bawah. Nah, biasanya itu oleh karena ada penonjolan dari bantalan antara dua tulang belakang yang menonjol ke akar saraf yang keluar di situ. Dengan gejala yang tentu berbeda, ya. Karena nyeri neuropatik itu biasanya nyerinya menjalar mengikuti jalur tertentu, jalur saraf tertentu sesuai dengan akar saraf yang terkena. Bisa sampai ke paha juga, bahkan sampai ke ujung kaki. Tergantung daripada akar saraf yang terkena, itu kita bisa melihat dari penjalarannya, melewati jalur yang mana, kemudian disertai dengan tambahan gejala-gejala lain, misalnya gangguan-gangguan pada motoriknya, pada sensoriknya, dan juga pada refleksnya. Ya. Jadi untuk nyeri punggung bawah itu kita melibatkan akar-akar saraf di saraf dari bagian punggung, yaitu lumbal ya, dari saraf lumbal 2, 3, 4 sampai dengan lumbal, daerah sakral. Jadi untuk mudahnya misalnya, kalau ada orang mengeluh sakit pinggang, dari bagian pinggang, dia menjalar sampai ke kaki, ya, apakah ke betis atau sampai ke mata kaki, walaupun sampai ke telapak kaki. Kalau nyerinya itu menjalar melewati bagian depan paha, itu kita bisa menduga bahwa saraf yang terkena adalah akar dari saraf lumbal 2 dan 3. Kalau kita melihat atau mendengar keluhan nyeri dari pinggang yang menjalar lewat bagian pinggir daripada paha, itu kita bisa duga ini kemungkinan saraf yang terjepit adalah bagian yang ke 4, 5. Sedangkan kalau melewati paha bagian belakang, itu kita bisa duga bahwa ini adalah akar saraf lumbal 5 dan sakral 1. Nah, nanti ini dikonfirmasi dengan sensorik, ya, daerah sensoriknya untuk 51, di mana ada nggak gangguan di situ, bahalnya, kesemutan, dan nyeri. Kemudian kita juga kombinasi dengan refleks. Ya, pada L5S1 misalnya, itu refleksnya pada daerah tumit, itu refleksnya akan menurun. Ya. Kemudian pada L5S1, pasien tidak bisa berdiri pada ujung jari. Pada L4, L5, pasien akan mengalami keluhan berdiri dengan tumit. Nah, jadi dari kombinasi itu kita bisa melihat bahwa ada tidak keterlibatan saraf. Kalau nyeri ada menjalar, tetapi semua itu normal, itu mungkin bukan suatu nyeri yang diakibatkan saraf kejepit. Kesimpulannya, bisa disebut saraf kejepit? Bisa. Tetapi bisa bukan? Juga bisa. Jadi artinya LBP tidak selalu disebabkan oleh saraf yang kejepit. Oh gitu. Oh ya teman-teman, jadi nanti kalau misalkan teman-teman punya masalah dengan nyeri punggung bawah, sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter yang ahlinya ya, yaitu dokter spesialis saraf. Nah Pak Dokter, untuk penata laksanaan sendiri LBP itu gimana dok? Ya, untuk menata laksana tentu kita mesti melihat apakah ini pasien ini dalam fase akut atau dalam fase yang sudah kronis. Ya, biasanya pada fase akut ini lebih mudah diobati dan lebih cepat untuk didapatkan kesembuhan dibandingkan dengan nyeri yang kronik. Ya. Jadi pada umumnya kita mesti menentukan dulu apakah ini nyerinya hanya komponen-komponen daripada misalnya tulang, otot, ligamen, tendon, dan sebagainya. Nah, tentu obatnya tentu akan berbeda dengan obat-obat yang kalau mengenai struktur saraf. Dan biasanya pengobatannya adalah yang pertama, kita berikan obat-obat anti nyeri yang sederhana saja dulu. Bisa dalam golongan paracetamol atau golongan anti reumatik yang biasa. Nah, baru berikutnya kita bisa berikan obat-obat nyeri yang dari jenis yang lain.
Terutama kalau misalnya ada keterlibatan pada saraf, kita bisa berikan obat-obat yang khusus diberikan untuk nyeri saraf, yaitu golongan obat-obat antikonvulsan, ya. Dan bisa juga diberikan obat anti nyeri adjuvan, ya. Mungkin itu. Kalau misalkan fisioterapi itu gimana fisioterapi? Ya. Jadi untuk pengobatan yang paripurna pada nyeri, ya, baik itu nyeri punggung bawah ataupun nyeri-nyeri dari tempat lain, biasanya tidak hanya bisa menggantungkan pada satu modalitas saja. Kita tidak cukup hanya memberikan obat saja. Jadi kita biasanya selalu bekerja juga dengan menggunakan modalitas yang lain seperti fisioterapi. Ya, jadi fisioterapi itu sangat membantu untuk mengatasi atau menanggulangi pasien dengan keluhan nyeri. Oh, jadi tentunya kalau misalkan udah terkena LBP, penata laksanaannya obat-obatan sama fisioterapi. Iya. Dok, untuk pemeriksaan misalkan pasien LBP nih, apakah wajib atau tidak untuk dilakukan pemeriksaan penunjang seperti MRI atau dipoto X-ray gitu? Iya. Kebutuhan pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan foto ronsen, pemeriksaan CT scan, kemudian pemeriksaan MRI, itu pada hal-hal tertentu memang diperlukan, tetapi biasanya tidak dengan serta-merta setiap pasien dengan keluhan nyeri punggung bawah itu dilakukan pemeriksaan MRI ataupun pemeriksaan pembantu yang seperti itu. Jadi itu biasanya justru terakhir ya. Jadi kita tidak awal. Jadi dari yang paling penting untuk mengetahui suatu penyakit, diagnosa penyakit itu yang pertama adalah riwayat penyakit. Kalau kita bisa mendapatkan riwayat penyakit yang jelas, kapan mulainya, sudah berapa lama berlangsungnya, bagaimana terjadinya, dan bagaimana respon terhadap obat, bagaimana respon terhadap fisioterapi. Kalau itu membaik, saya kira tidak diperlukan sama sekali pemeriksaan seperti itu. Oh ya gitu dok. Jadi kan ini LBP itu berkaitan dengan nyeri punggung bawah nih. Misalkan ada di luar sana yang terkena, terus dia tuh takut untuk bergerak, jadi dia tuh tidur terus dok. Nah, dengan tidur terus itu apakah mempercepat penyembuhan atau dia tuh emang harus mobilitas seperti itu? Iya, kapan kita melakukan mobilisasi dan kapan kita harus beristirahat tentu tergantung daripada pertama ya intensitas nyeri ya. Jadi kalau nyerinya lagi hebat ya tentu kalau dipaksa untuk bergerak juga akan bertambah nyeri. Nah untuk kali ini kita perlu istirahatkan dulu. Ya. Nah dengan pengobatan, dengan bantuan rehabilitasi medik dan dengan berbagai metode yang lain seperti juga kita melakukan kadang begini. Pada pasien-pasien nyeri yang sudah berlangsung lama, kadang menimbulkan stres juga ya, menimbulkan suatu keadaan kecemasan dan depresi. Jadi menimbulkan perubahan perilaku, ya. Jadi ketakutan dan sebagainya. Untuk ini kita juga perlu yang kita sebut dengan nama terapi perilaku ya. Jadi cognitive behavioral therapy atau CBT. Kadang kita juga perlu bantuan psikolog dan sebagainya untuk bisa menghadapi bagaimana mengatasi nyeri tersebut. Ya. Jadi kapan kita boleh bergerak? Ya tentu pertama tergantung dari apa sih penyebabnya gitu. Kalau penyebabnya itu nanti misalnya kalau suatu fraktur, kalau tulang yang patah, ya tentu kita harus berkonsultasi juga dengan disiplin yang lain, ya teman sejawat dari ortopedi misalnya, dan kita nanti bekerja sama dengan yang bersangkutan. Ya. Nah, dan juga kita bekerja sama dengan bagian fisioterapi, karena imobilitas atau ketidakbergerakan itu pun merupakan penyebab daripada nyeri yang tadi disebutkan mager itu. Iya betul. Ya. Betul. Oke. Nah dok, sekarang marak tuh di luar sana yang metode terapi krek-krek. Tahu nggak yang krek? Oh, ya. Nah itu dilihat dari bidang saraf ya. Pak dokter kan spesialis saraf. Nah bagaimana Pak dokter menanggapi metode krek-krek yang lagi marak di luar sana? Iya, pada prinsipnya itu kiropraktik ya. Jadi kiropraktik itu pada dasarnya adalah untuk mengembalikan posisi-posisi struktur tulang pada garis yang seharusnya. Ya. Tapi kebetulan saya tidak memperdalam hal seperti itu. Ya. Tetapi kalau di banyak negara, bahkan di negara tetangga kita juga ada ya, di Singapura atau di Malaysia, mungkin di Indonesia sudah mulai ada juga. Ya. Dan itu kalau memang dia mendapatkan lisensi yang memang diakui, saya kira
Bisa, tapi tidak semua itu bisa dilakukan dengan kiropraktik seperti itu. Kita juga harus melihat. Kalau misalnya salah satu penyebabnya adalah suatu keadaan di mana tulangnya sudah keropos, itu pun menjadi salah satu penyebab daripada nyeri punggung bawah. Dan kalau itu tidak diketahui dan diputar, bukannya apa, tidak merusak struktur tulang dan akan bahkan menimbulkan nyeri. Jadi mungkin harus hati-hati untuk sebelum memutuskan kita untuk melakukan tindakan seperti itu. Jadi nanti timbul trauma gitu ya dok ya terhadap struktural tulang ya. Betul, iya betul. Dok mungkin punya tips untuk teman-teman di rumah supaya penata laksanaan LBP atau nyeri punggung bawah nih sebelum teman-teman berobat ke Pak Dokter atau ke rumah sakit. Pada prinsipnya untuk mencegah penyakit ataupun gangguan yang mengakibatkan suatu nyeri pada punggung bawah, itu tadi kita sudah sebutkan pada awal pembicaraan. Jadi penyebab terbanyak ya 80% dari nyeri punggung bawah itu adalah suatu akibat yang mekanikal. Mekanikal artinya berkaitan dengan pergerakan, berkaitan dengan posisi, dan berkaitan dengan struktur atau posisi ya. Jadi dalam melakukan aktivitas sehari-hari kita jangan membebani elemen-elemen yang ada di daerah low back tadi, baik tulangnya, baik ototnya, baik ligamennya dengan postur yang tidak baik ya. Jadi duduk dengan membungkuk ya, duduk dengan tegak ya, supaya tulang belakangnya konturnya menjadi kontur yang normal. Jadi kalau tulang belakangnya nanti tidak normal, itu akan menimbulkan ketegangan pada ligamen, ketegangan pada otot. Ya, awalnya mungkin jadi pegal terasanya. Nah, pegal itu kalau secara akumulatif dibiarkan, ketegangannya akan makin bertambah. Dan sesudah melewati ambang batas tertentu akan timbul rasa nyeri. Oh ya, dok baik ya, memotong dulu ya. Ada pertanyaan nih dari yang lagi nonton, dari Rangga Rivaldi 1109. Dok, saya mengalami low back pain sejak 3 hari yang lalu. Hari ini juga masih sakit, namun kondisi ini juga diiringi dengan batuk dan pilek. Pertolongan apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi sakit? Ya, terima kasih dari Rangga Rivaldi 1109 atas pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan Mas Rangga dalam keadaan baik-baik saja saat ini. Untuk low back pain yang terjadi pada 3 hari ini masih dalam kategori yang akut ya. Nah, tentu kita harus tahu dulu nyerinya di daerah mana ya, apakah di daerah garis tengah misalnya pada tulangnya, atau di daerah pinggir daripada tulangnya, di daerah otot-ototnya, di daerah bokongnya, dan seberapa nyeri. Kalau kita beri skala 0 sampai 10, berapa kira-kira skala nyerinya? Jadi untuk melihat berat ringan daripada nyeri tersebut. Kemudian apa kira-kira penyebab nyeri tersebut? Apakah mungkin pada saat sesudah mengangkat beban berat, atau mungkin terpeleset, atau mungkin tiba-tiba saja tanpa sebab timbul nyeri. Kemudian nyerinya pada saat batuk ya, jadi diiringi dengan batuk dan pilek. Ya. Jadi saat batuk dan kondisinya terasa semakin sakit. Jadi apakah saat batuk itu artinya seperti ini? Kalau dia batuk langsung ada seperti nyeri yang menjalar, ya, ataukah pada saat batuk itu memang sakitnya makin lama akan makin bertambah. Nah, untuk pertolongan pertama tentunya pada seperti tadi dikemukakan, untuk nyeri yang akut, yang pertama tentu adalah diistirahatkan, kemudian kita berikan anti nyeri yang sederhana saja dulu, bisa diberikan paracetamol, ya, yang bisa 3x500 atau 4x500, ya. Nanti kita lihat kalau masih belum ada perbaikan bisa konsultasi ke poli saraf. Oh iya, baik Pak Dokter, terima kasih Kang Rangga. Apabila masih sakit ya nanti berobat saja ya. Terus ini ada juga pertanyaan dok dari Abu Najiyah. Dok mau bertanya, apakah jika memang terkena LBP akan sembuh total dok atau bersifat kekambuhan seperti itu? Iya, jadi prognosa ya, jadi prognosa ataupun bagaimana kalau seseorang pernah kena LBP, apakah bisa sembuh total atau tidak? Ya tentu tergantung penyebabnya ya. Jadi kalau penyebabnya memang kita bisa atasi, penyebab bisa kita hilangkan, ya tentu bisa sembuh.
Ya, tetapi kalau penyebabnya tentu yang tidak bisa kita hilangkan, ya tentu mungkin ada sisa. Cuma prinsip daripada pengobatan nyeri, baik itu LBP maupun nyeri-nyeri yang lain, itu prinsip yang utama adalah kita mengurangi nyeri sebanyak mungkin. Untuk apa? Untuk supaya memperbaiki kualitas hidup, pasien masih bisa melakukan aktivitas. Sering kadang kita tidak bisa menghilangkan nyeri 100%. Jadi prinsipnya adalah kita mengurangi nyeri sebanyak mungkin, semaksimal yang kita bisa lakukan. Intinya kita harus bisa mengurangi nyeri ya dok ya, dengan cara distraksi atau kita relaksasi juga ya. Dengan segala modalitas ya, dengan cara-cara yang fisikal, baik itu dari fisioterapi, baik cara-cara dengan medikamentosa. Nah, kalau sudah tidak bisa dengan fisik, dengan obat, kita bisa cara-cara yang lain, misalnya dengan cara-cara tadi ya, kita lakukan intervensi. Ya, intervensi adalah dengan melakukan suntikan. Ya, suntikan terhadap pain generator, artinya terhadap organ ataupun yang menjadi penyebab timbulnya rasa nyeri tersebut. Ya, bisa dengan suntikan atau bisa dengan ablasi. Ya, nah kalau itu tidak berhasil, jalan terakhir adalah kemungkinan dengan operasi. Ya, jadi ini semua. Tetapi apakah itu pasti bisa sembuh? Tentu kita lihat penyebabnya apa. Ya, seperti kalau nyeri yang diakibatkan oleh karena diabetes. Ya, jadi nyeri yang diakibatkan karena diabetes itu suatu radikulopati ataupun neuropati, walaupun diabetesnya sudah diobati, sudah terkendali, tapi kadang-kadang nyerinya tidak bisa hilang. Ya, kita bisa melakukan pengobatan untuk itu, ya, menghilangkan atau mengurangi sebanyak mungkin, dan sering juga selalu masih ada sisa walaupun sedikit. Oh, baik dok. Ada pertanyaan lagi nih dari Deta_Murlianti. Assalamualaikum dok. Ibu saya mengalami nyeri punggung bawah sudah lama, nyeri menjalar sampai ke bagian paha. Posisi tidur tidak bisa lurus, terlentang karena nyeri. Kemungkinan apa ya dok? Terima kasih pertanyaannya Ibu Deta ya. Ya, saya turut prihatin dengan penyakit yang diderita Ibu. Untuk nyeri dari punggung bawah yang menjalar ke lutut itu biasanya ada beberapa dugaan ya, tapi untuk pastinya tentu harus kita periksa ya. Jadi nyeri-nyeri dari punggung bawah yang menjalar sampai hanya sebatas lutut biasanya yang terbanyak adalah oleh karena nyeri pada persendian antar tulang belakang yang kita sebut sebagai nyeri facet ya. Nyeri facet itu adalah nyeri di daerah punggung bagian bawah. Dan biasanya yang lebih mudah itu kalau kita minta untuk berdiri dan ngadengkang gitu. Gini, bukan. Iya. Begini. Apa namanya itu? Bukan namanya? Kebalikan dari membungkuk itu apa? Apa ya gini tuh? Ngadengkang gitu. Pokoknya gini lah. Ya. Hah? Pokoknya gini ya. Gitu nah, ngedengkang gitu betul ya. Nah, itu timbul nyeri ya, biasanya timbul nyeri. Oh iya. Yang kedua adalah nyeri pada persendian antara tulang belakang dan tulang pinggul ya, di daerah dekat tulang pinggul ya. Itu di daerah namanya sakroiliak ya. Jadi di daerah sakroiliak itu sering juga terjadi nyeri ya, dan itu kita bisa tekan di tempat yang paling nyeri, dan itu biasanya nyerinya pun menjalar sampai ke lutut. Tapi untuk pastinya tentu harus dilihat dulu di daerah mana sumber nyerinya tersebut, karena nanti mungkin pengobatannya akan berbeda ya. Oh ya, dok, satu lagi nih sepertinya pertanyaannya ya, dari siapa ya itu? Banyak sekali yang bertanya, terima kasih. Dari Mami Alkin _ izin bertanya dok, saya punya keluhan sakit punggung bawah setelah SC, anak yang ketiga, apakah itu termasuk LBP? Ya, tentu saja. Kalau memang lokasinya di tempat yang tadi saya sebutkan, yaitu di bawah batas iga paling bawah dan di atas lipatan bokong, kalau nyeri di daerah situ itu tetap LBP. Walaupun LBP juga mesti diingat penyebabnya tidak hanya pada tulang belakang, tidak hanya pada saraf, tulang maupun otot ya. Penyebab LBP bisa juga dari organ-organ lain ya, seperti pada organ kandungan. Ya, jadi orang dengan gangguan pada misalnya endometriosis itu bisa juga menyebabkan LBP. Nyerinya di sini adalah menjalar, nyeri penjalaran. Kemudian pada organ-organ lain seperti ginjal. Orang dengan batu ginjal juga mengeluh nyeri di daerah tersebut. Ya, itu juga disebut LBP. Jadi makanya kita harus mencari apa penyebabnya. Kalau penyebab batu ginjal tentu tidak bisa dengan suntikan, tidak bisa dengan fisioterapi, tidak bisa dengan yang lain. Tentu harus ke dokter spesialis urologi untuk menyelesaikan masalah. Ya, infeksi di daerah pelvis, ya, pelvic inflammatory disease yang kronik itu pun bisa menyebabkan LBP.
Jadi organ-organ lain di luar struktur tersebut juga mempunyai kontribusi untuk timbulnya nyeri punggung bawah. Oh iya, terima kasih dok ya, terima kasih Pak Dokter sudah memberikan informasi yang informatif sekali kepada teman-teman yang nonton IG Live RSUD Sayang Cianjur. Nih dok, sepertinya kita mau ini dok, waktunya sudah mau habis ya. Nah mungkin Pak Dokter punya kesimpulan atau punya tips buat teman-teman yang lagi nonton supaya tidak terkena LBP atau untuk pengobatan LBP. Iya, ya. Jadi tadi sudah saya ulangi dari awal bahwa untuk mencegah terjadi LBP adalah kita mencegah terutama yang terbanyak itu ya. Yang terbanyak penyebabnya adalah yang mekanikal itu. Jadi kita melakukan pekerjaan dengan postur yang benar. Ya. Baik itu pada saat duduk, pada saat berjalan, pada saat mengangkat beban, pada saat berkendara. Nah, kalau posisi-posisi itu diperhatikan, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penyakit nyeri punggung dan bawah. Ya, dan kita juga mesti melihat penyebab-penyebab lain daripada nyeri punggung bawah tersebut. Ya. Dan kalau kita sudah terkena atau mengalami nyeri punggung bawah, ya secepat mungkin kita obati, jangan sampai penyakit itu menjadi kronik. Karena kalau sudah menjadi kronik, tentu akan menjadi lebih lama, lebih sulit, dan lebih besar biaya untuk pengobatannya. Oh ya, seperti itu. Terima kasih ya dok ya. Oke, dan kalau memang diperlukan, silahkan di rumah sakit ada tim untuk menanggulangi nyeri. Ya, bisa dari bagian saraf, nanti dari bagian rehab medik, bagian ortopedi, bagian anestesi, dan bagian bedah saraf bisa membantu kalau memang ada kaitannya dengan bidang-bidang tersebut. Di rumah sakit Cianjur, alhamdulillah sudah ada. Oh iya, alhamdulillah ya di rumah sakit Sayang Cianjur teman-teman sudah bisa yang menangani nyeri, ada tim ahli sesuai dengan yang itu ya spesialisnya. Oke teman-teman jangan lupa follow Instagram dan Facebook RSUD Sayang Cianjur, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube-nya RSUD Sayang Cianjur. Oke Pak Dokter, terima kasih atas informasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oke teman-teman, dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.